Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Oke teman-teman, kali ini kita mendapati paket dari wilayah Kalimantan Barat. Nah ini dia satu buah kamera yang cukup terpopuler di zamannya di era tahun 90-an, yaitu Yashica FX3 Super 2000. Jadi untuk kamera ini adalah kamera seri terakhir di SRL-nya full manual untuk di seri Yashica-nya. Nah, oke teman-teman, jadi kamera ini lama sekali tidak dipakai, hampir 20 tahun. Nah, sehingga mengalami stroke di mesin uh, apa namanya? Di mesin tirainya teman-teman. Nah, jadi mesin tirainya ini tidak bisa berfungsi lagi karena mungkin di dalamnya ada porosi atau sil-silnya sudah mati atau keras sehingga dia tidak mau berfungsi dengan normal. Nah, ini berkaitan dengan shutter speed. Nah, shutter speednya juga diputar-putar itu tidak akan tidak akan berfungsi ya teman-teman. Karena apa? Karena intinya itu mesin tirainya tidak berfungsi. Jadi dia jadi satu kesatuan, jadi satu blok antara mesin tirai dan juga mesin shutter speed. Dan juga di situ terdapat mesin slap timer. Nah, nanti kita akan coba eksekusi semua sampai tuntas. Jadi untuk teman-teman yang punya kamera ini sebaiknya tidak mengikuti tutorial ini ya teman-teman, karena ini bukannya ruwet. Yang dipastikan nanti kalau teman-teman bongkar dan ikut-ikutan itu yang dipastikan. Jadi nanti tidak bisa terpasang lagi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini cuma gambaran saja kalau perbaikan kamera Yashica FX3 Super 2000 ini, baik Yashica FX3 biasa, terus FX3 Super, dan juga Yashica FX3 Super 2000. Dan ini dalamnya sama teman-teman. Jadi tidak beda ya antara FX3, FX3 Super dan FX3 Super 2000. Yang membedakan cuma shutter speednya saja karena seri keluarannya ya teman-teman. Jadi ini nanti teman-teman bisa lihat jalannya eksekusi ini. Namun sebaiknya jangan ikut-ikutan karena ini bongkarnya sangat rumit sekali teman-teman. Jadi dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman atau yang ahli di bidangnya, seperti itu. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk eksekusi lebih jauh, untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang suka dengan tutorial saya, ayo kita dukung terus channel Anak Bangsa. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga seperti biasa, supaya tim editing, tim eksekusi, dan tim eksekutor terus bersemangat membuat tutorial-tutorial untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Oke teman-teman, jangan kemana-mana dan jangan lupa diaktifkan tombol notifikasinya agar ikut update-update terbaru dari kita. Ikuti keseruannya, cekidot. Oke teman-teman, ini kita sudah membuka casing bagian atas, bagian bawah, dan juga bagian depan. Dan ini isi dalamnya ya teman-teman. Jadi nanti ini dicopotin semua motherboardnya. Nah ini motherboardnya dicopotin. Nanti shutter speednya, nah ini shutter speednya, pengaturan shutter speednya juga dicopotin ya teman-teman. Nah nanti kita akan copotin lagi satu rangkaian atau satu blok itu mesin refleks teman-teman. Nah ini mesin refleksnya nanti kita copotin dan kita akan cek mesin refleksnya. Ini penyakitnya dari mesin refleks atau dari mesin tirainya. Jadi mesin shutternya ya, mesin shutternya ya teman-teman ya. Jadi ini nanti ada blade shutternya. Nanti kita akan cek mana yang rusak. Nah nanti di situ akan ketahuan ya teman-teman. Nah ini ruwetnya ini
kabelnya ini banyak teman-teman. Dan ini kebanyakan kabelnya ini sudah mulai kemakan usia, jadi gampang putus daripada itunya teman-teman, apa namanya, si itunya, apa namanya, dari motherboardnya teman-teman. Jadi itu paling gampang putus. Nah oke, sekarang kita akan mengecek terlebih dahulu ini mesin refleksnya teman-teman. Nah ini kita mainkan secara manual. Nanti kita akan coba memprediksi apakah ini jalannya normal atau tidak. Nanti dari sini ketahuan teman-teman kalau misalkan kita cek secara manual seperti ini. Nah kalau ininya sudah benar, nah berarti kita tinggal satu lagi nih di bagian mesin. Nah ini bagian mesinnya ya teman-teman. Ini satu blok seperti ini. Nah ini mesinnya, jadi mesin shutter speed, terus mesin tirai, dan juga mesin timer, semua ada di sini teman-teman. Jadi nanti kita akan cek semua di bagian mana ini yang mengalami kendala atau sudah mulai aus ya teman-teman. Tapi rasa-rasanya ini aus enggak, jadi biasanya ini adanya di bagian sealnya. Jadi sealnya itu keras karena kemakan waktu yang hampir 20 tahun itu tidak dipakai teman-teman. Nah oke, ini kita pinggirin dulu semuanya. Nah ini dia mesinnya teman-teman. Nanti kita akan cek secara manual. Jadi pendorongnya, shutter speednya dari bulb itu sampai, biasanya kita sampai di angka 250 juga sudah cukup teman-teman. Nah ternyata ini benar teman-teman. Nah ini kita coba. Nah ini speed bulb. Nah kita coba naikin shutter speed 1. Nanti kita coba step by step sampai speed di angka 500 atau di 250. Oke teman-teman, ini kita sudah cek secara menyeluruh. Jadi ini gigi untuk shutter speednya ini dalam posisi yang cukup baik. Jadi tadi kita sudah coba dari speed bulb itu sampai ke speed 500, dan kita turunkan lagi ke speed bulb itu sudah berjalan dengan normal. Nah jadi mungkin ini ada bagian kurang presisi karena ini sekitar hampir 20 tahun tidak dipakai. Jadi ada beberapa mesin penggeraknya itu sudah tidak berfungsi, jadi kayak lengket teman-teman, seperti itu. Oke, ini kita coba akan kita rakit terlebih dahulu. Nanti untuk mengetahui kalau sudah dirakit nih ini normal atau tidaknya, ini nanti ketahuan teman-teman. Nah mudah-mudahan ini sudah kembali normal ya teman-teman, karena kita cek satu persatu, yaitu mesin shutter speednya normal dari speed bulb sampai ke 500 dan sebaliknya itu normal, dan tirainya juga terbuka dengan baik, dan untuk mesin refleksnya juga berfungsi dengan normal. Nah seperti itu teman-teman. Dan kalau misalkan ini kita buka-buka seperti ini ya teman-teman, dipastikan mesin shutter speednya itu ada di bulb, ya teman-teman ya. Jadi jangan ditaruh di speed yang lain, taruhnya di bulb supaya lebih mudah untuk merakit dan mempresisikan dengan petunjuk yang di atas. Jadi petunjuk di atas itu kita buka juga dalam posisi bulb. Jadi ke bawahnya itu semuanya bulb ya teman-teman ya. Nanti waktu kita coba juga ini langsung speednya bulb. Nah jadi itu lebih mudah untuk memprediksi speed bulb 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Nah oke teman-teman, ini kita rakit dulu. Jadi untuk teman-teman yang kebetulan punya kamera Yashica FX3 Super atau kamera-kamera yang lainnya yang sudah lama disimpan, ingin difungsikan lagi, nah boleh teman-teman nanti kalau misalkan kita dipinta untuk memperbaiki, ya kita akan bantu. Nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar untuk lebih jelasnya. Jadi kameranya apa, terus nanti untuk alamat kitanya juga kirimnya kemana. Nah seperti yang ini pengiriman dari wilayah Kalimantan ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi nanti kita akan berikan alamatnya dan nomor yang bisa kita bisa terus saling berhubungan seperti itu.
Dan untuk teman-teman yang kebetulan wilayahnya di area Jabodetabek, bisa langsung merapat ke lokasi kita. Kita ada di area Jakarta Pusat ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman Nusantara yang kebetulan di wilayah Jabodetabek bisa langsung merapat. Nanti kalau misalkan tidak terlalu sulit, kita bisa langsung kerjakan di waktu 1 jam sampai 1,5 jam pengerjaannya ya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang kebetulan ada di wilayah Jabodetabek bisa langsung merapat ke lokasi. Nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Nanti kameranya apa yang akan kita bantu untuk teman-teman Nusantara. Dan untuk teman-teman yang kebetulan di area di luar Jabodetabek, nggak usah berkecil hati, karena nanti kita juga akan berikan alamatnya di kolom komentar. Nah, seperti itu. Jadi semuanya nanti kita akan coba bantu agar kamera teman-teman masih bisa diperbaiki dan juga masih bisa difungsikan lagi, dan kita bisa hunting-hunting lagi, mengabadikan momen-momen terbaik teman-teman semua melalui mata lensa. Oke teman-teman, ini sudah presisi pemasangannya. Jadi langsung saja kita tutup semua cover-covernya, dan pemasangannya ini harus benar-benar teliti ya teman-teman. Jadi dari slap timer, jadi mesti benar-benar presisi ke dalam. Dan juga untuk bagian cover bawahnya ini jangan lupa tombol rewindnya ini jangan sampai hilang. Nah seperti itu. Dan juga untuk bagian atasnya ini juga jangan lupa teman-teman, ada 3 kabel yang kita copotkan itu untuk sinkro lampu flash. Nah sinkro lampu flashnya itu jangan sampai itu salah posisinya, nanti akan koslet di lampunya. Kalau di kameranya itu aman ya teman-teman, jadi jangan sampai koslet ke lampunya. Nah ini kita pasang dulu kabel-kabel untuk lampu flashnya. Biasanya kalau misalkan mesinnya sudah baik dan sudah normal, secara otomatis lampu flashnya juga itu sudah bisa berfungsi dengan normal lagi teman-teman. Jadi lampu flashnya itu dipastikan juga lampu flashnya yang universal atau yang lampu flash buat khusus Yashica. Kakinya ada yang khusus buat Yashica. Itu biasanya ada lampu flash Yashica yang CS220 atau yang 230. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai lampu MIT atau lampu nasional dan sebagainya, dipastikan kakinya itu yang universal. Yang universal jadi bisa buat ke semua kamera, baik Nikon, Canon, dan SLR yang lainnya. Jadi semuanya bisa pakai ya teman-teman. Jadi buat SLR juga bisa, buat SLR-nya juga bisa, seperti itu. Oke teman-teman, ini jangan sampai tempel dia punya sordelnya dengan kabel yang lainnya. Jadi harus benar-benar diteliti ya teman-teman. Nah ini sudah selesai, dia punya kabel-kabel untuk lampu flashnya. Sekarang tinggal kita pemasangan dan merapatkan bodi di bagian atas, serta pasang semua komponen-komponen yang tadi kita copotin. Oke teman-teman Nusantara, jadi selain kamera Yashica, tentunya juga banyak kamera-kamera yang lainnya ya teman-teman, SLR-nya yang lain itu yang mungkin juga sudah teman-teman pakai beberapa kali hunting terus macet. Nah ya, kalau yang udah sering-sering dipakai terus jadi macet, itu biasanya sudah kemakan usia ya teman-teman ya. Jadi sudah mulai pada sealnya kering atau sealnya habis. Nah jadi penahannya, pernya dan sebagainya itu nanti dia akan macet. Jadi kalau kamera SLR itu, nah sebaiknya teman-teman dipergunakan walaupun tidak ada film itu dalam jangka waktu maksimal itu 2 minggu sekali. Jadi shutter speednya dimainin dari bulb sampai ke 500 dan sebaliknya. Jadi sekalian nonton TV atau sekalian lagi santai ngopi-ngopi, teman-teman bisa mainin engkol shutter dimainin shutter speednya itu dari bulb sampai ke 500 supaya mesinnya itu terus bergerak ya teman-teman ya. Jadi di saat teman-teman hunting itu bisa bergerak dengan baik. Dan juga jangan lupa kalau misalkan sudah tidak dipakai untuk foto lagi, itu alangkah sebaiknya baterai lab meternya itu dicopotkan terlebih dahulu teman-teman.
Jadi jangan sampai nanti terlupa, akhirnya bisa merusak motherboardnya. Nah nanti akhirnya lab meternya bisa mati. Oke, seperti itu. Dan jangan coba-coba untuk teman-teman membalik batu baterai. Nanti jatuhnya harus positif dan jadi harus negatif. Itu korsletnya nanti adanya di motherboardnya. Oke teman-teman, ini sudah rapi kita pasang dan kita coba speednya dari bulb sampai beberapa tingkatan, dan nanti kita akan turunkan kembali. Nah ini kita sedang coba semuanya, tapi ini sudah diprediksi, ini sudah cukup baik dan sudah cukup normal. Oke teman-teman Nusantara, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga tutorial yang sederhana ini dapat membantu wawasan di seputar dunia fotografi dan pengetahuan baru. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.